Salam dalam kasih Kristus kepada seluruh saudara-saudara seiman dari Civitas Akademika Universitas Kristen Petra, Surabaya. Saya Jimmy Setiawan. Saya bersyukur dan berbahagia karena untuk pertama kalinya diberikan kesempatan membawakan Veritas Lecture pada hari ini. Saudara-saudara, sebelum memulai saya ingin minta maaf terlebih dahulu karena suara saya tidak semerdu biasanya. Ya, hari ini serak-serak menggemaskan karena memang saya sedang sakit tenggorokan. Dan juga tempo bicara saya tidak secepat biasanya. Nah, saudara-saudara, untuk melengkapi presentasi Veritas Lecture pada hari ini, saya juga mengundang kita sekalian untuk mendengarkan rekaman khotbah saya di Kebaktian Universitas yang berjudul Rethinking Secular Music pada tanggal 13 Mei 2015. Rekamannya sudah ada di YouTube Pelma Petra. Saudara-saudara, sebelum kita mulai, mari kita akan berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, pada hari ini kami bersyukur karena kami berkesempatan untuk memikirkan secara serius tentang musik di dalam kehidupan kami. Tentu sebagai orang percaya, kami harus memiliki satu acuan, satu dasar, satu pedoman untuk kami berinteraksi dengan musik di dalam keseharian kami. Dan kami percaya firman-Mu itu memberikan begitu banyak akan panduan dan prinsip dan nilai yang kami dapat terapkan di dalam dunia musik yang kami jalani. Tuhan, tolonglah kami semua, bimbing kami Tuhan untuk mengerti kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama orang percaya katakan, amin. Saudara-saudara, sebagaimana judulnya, Plug in, Connecting Your Faith to Your Music. Jadi topik pada hari ini berbicara tentang kaitan antara musik dan iman Kristen. Sesungguhnya kalau kita mau membahas tentang relasi antara iman Kristen dan musik, maka relasi ini dapat dilihat dari dua arah. Pertama, dari iman untuk musik. Jadi dalam hal ini, kita menggunakan iman sebagai titik berangkat, sudut pandang atau dasar bagi kita berinteraksi dengan musik. Bagaimana iman membantu kita untuk memaknai dan memanfaatkan musik yang ada di dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, kita juga bisa melihat dari musik untuk iman. Bagaimana musik yang kita dengarkan, musik yang kita buat, musik yang kita gunakan, itu dapat menjadi semacam formasi rohani, formasi spiritual, formasi karakter bagi dari kita. Apa yang musik dapat ajarkan tentang iman Kristen. Nah, saudara-saudara, Veritas Lecture pada saat ini lebih menekankan relasi jenis yang pertama. Kita ingin belajar memahami musik dari sudut pandang iman Kristen. Sebelum kita memulai pembahasan, izinkan saya memperkenalkan 3 buku yang patut kita baca bila kita ingin menggumuli topik ini lebih mendalam. Buku yang pertama berjudul Music, dari The Faithful Learning Series yang ditulis oleh Timothy Steele dan diterbitkan oleh P&R Publishing. Buku ini tipis dan menggunakan bahasa yang cukup mudah dimengerti. Bukunya tidak sampai 100 halaman. Buku yang kedua berjudul Music Through the Eyes of Faith yang ditulis oleh Harold Best dan diterbitkan oleh HarperCollins Publishing House. Buku ini cukup menantang bagi pembaca non-bahasa Inggris, tetapi yakinlah bahwa buku ini sangat bagus. Saya pun banyak dibentuk, dipengaruhi oleh buku ini. Dan buku yang ketiga berjudul Outreach and the Artist, yang ditulis oleh Constantine Campbell dan diterbitkan oleh HarperCollins Publishing House. Buku ini harus dibaca oleh setiap orang Kristen yang khususnya ingin berkiprah di dunia musik. Nah, saudara-saudara, mari kita sekarang mulai dengan sebuah pertanyaan dulu. Mengapa penting sekali memikirkan tentang musik sampai ada satu Veritas Lecture yang didedikasikan untuk topik musik ini? Saudara-saudara, bukankah masih banyak topik atau isu yang barangkali lebih penting, lebih urgent, lebih mendesak
Mengapa tidak kita bicara tentang lingkungan hidup, keadilan sosial, rasisme, teknologi, ekonomi, dan sebagainya? Mengapa harus bicara tentang musik yang seringkali hanya menjadi background kehidupan kita? Nah, saudara-saudara, saya menemukan minimal ada 2 alasan mengapa musik harus kita gumulkan secara serius, khususnya dari iman Kristen. Alasan pertama adalah kehadiran musik, the presence of music. Saudara, sesungguhnya kehidupan kita itu dikepung oleh musik dari segala penjuru. Mari begini, kita bayangkan kehidupan kita dalam satu hari sebagai seorang mahasiswa. Ya, kita bangun pagi, ya, karena ada musik yang berbunyi sebagai alarm kita. Kemudian kita menyempatkan diri berolahraga, kita senam dari tayangan YouTube, dan tentunya musik juga menjadi latar yang menyemangati kegiatan olahraga atau senam itu. Kemudian kita bergegas, kita jalan ke kampus. Sepanjang perjalanan, kita mendengarkan playlist dari iTunes, atau kita bernyanyi-nyanyi kecil lagu kesukaan kita. Dan setelah selesai kuliah, kita mampir ke kantin favorit kita di kampus maupun warung ya untuk makan siang. Dan sayup-sayup kita dengarkan musik dangdut dari radio si pemilik warung tersebut. Kemudian agak sore kita mengerjakan tugas kita atau paper kuliah, kita nongkrong di sebuah kafe yang menyetel musik jazz. Atau kita mau refreshing, kita mau relax, mungkin kita main TikTok atau kita melihat medsos, dan di situ kita juga menemukan sekali lagi unsur musik. Kemudian kita pulang ke tempat kos atau ke rumah kita nonton film, ya. Sekali lagi kita ketemu dengan musik yang menjadi soundtrack dari film tersebut. Dan kita mendengar panggilan masuk di handphone kita dengan ringtone berupa lagu kegemaran kita. Ya, sekali lagi, saudara-saudara, musik hadir di setiap episode kehidupan kita sehari-hari. Bahkan kalau saya boleh memakai istilah ini, musik itu bersifat omnipresent. Ya, musik itu maha hadir. Dimanapun kita pergi, dalam keadaan apapun, ya, saudara-saudara, rasanya dengan mudah kita akan mendengarkan musik. Bahkan kehadiran musik kita akui lebih luas ketimbang kehadiran media sosial. Ya, di dalam sesi Veritas Lecture sebelumnya yang disampaikan oleh Pendeta Yakub Trihandoko tentang media sosial, ya, saudara-saudara, media sosial sepenting apapun, ya, belum tentu ada di pedalaman atau tempat-tempat yang terpencil. Ya, misalnya di daerah-daerah suku terasing, ya, media sosial belum tentu ada di situ. Karena ya teknologi internet, akses jaringan internet memang tidak ada di situ dan mereka sama sekali tidak pernah mengerti bagaimana memakai media sosial. Tetapi jangan salah, musik hadir di situ. Musik menjadi bagian dari kehidupan suku-suku bahkan yang terpencil di pedalaman sekalipun. Musik menjadi bagian di dalam keseharian mereka, di dalam ritual mereka. Semua kebudayaan di pelosok-pelosok dunia ini pasti memiliki musik sebagai bagian dari kebudayaan itu. Maka tidak heran seorang filsuf dari abad ke-15 bernama Boethius mengatakan musik secara alamiah menyatu dengan kita manusia, sehingga kita tidak bisa sama sekali bebas darinya, sekalipun kita menginginkannya. Alasan kedua, mengapa penting kita memikirkan secara serius tentang musik, adalah kekuatan musik, the power of music. Saudara-saudara, musik bukan hanya ada di mana-mana, tetapi musik memiliki kuasa, power yang besar. Bahkan kalau kita bandingkan dengan jenis seni yang lain seperti seni pahat, lukis, ya, dan sebagainya, barangkali musik dapat dikatakan sebagai seni yang paling memiliki kekuatan besar untuk mempengaruhi manusia. Bahkan seringkali pengaruh musik begitu instan. Dalam sekejap,
dalam hitungan detik atau menit, manusia bisa melakukan sesuatu karena mendengarkan musik tertentu. Ya, tidak usah jauh-jauh. Misalnya begini deh, kalau saudara lagi di siang hari bolong, ya, terik matahari yang begitu panas, ya, saudara keringatmu mengucur, ya, lalu tiba-tiba saudara mendengar suara ini. La la la, la la la, la 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 la. Saudara-saudara pasti langsung terpikir untuk makan es krim, ya. Saudara langsung tergiur, saudara langsung mau mencari es krim karena memang itu adalah jingle dari sebuah es krim merek yang terkenal. Atau mungkin saudara-saudara sedang di daerah yang dingin, ya, saudara ada di Batu atau saudara di Gunung Bromo begitu ya, saudara menginap di situ, ya, kemudian di malam hari udara semakin terasa dingin, ya. Saudara-saudara tiba-tiba engkau mendengarkan bunyi begini. La la la, la 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 la. Wah, saudara-saudara pasti langsung ngiler. Ya, saudara-saudara langsung terbayang di kepala kita semangkok mie instan yang hangat, yang panas, yang micin banget. Wah, saudara-saudara pasti langsung ngidam, ingin makan mie instan. Nah, itulah the power of music, ya. Itulah kekuatan musik. Dan kekuatan musik ini sudah diakui sejak dulu, ya, bukan hanya belakangan ini. Para filsuf dari Yunani kuno seperti Plato dan Aristoteles meyakini bahwa musik sangatlah efektif untuk mengarahkan budi pekerti dan perilaku manusia. Itu sebabnya bagi para filsuf besar, ya, seperti Plato dan Aristoteles, mereka memasukkan musik sebagai salah satu sarana yang terpenting dari pendidikan moral manusia, atau istilah yang terkenal adalah paideia. Ya, musik bagi mereka itu bisa menjadi alat untuk menciptakan, melahirkan manusia-manusia yang bermoral. Ya, dan Aristoteles bahkan berangkat lebih jauh mengatakan lebih jauh bahwa musik mampu mengubah keadaan jiwa manusia. Ya, Aristoteles menelurkan sebuah teori yang mengatakan bahwa setiap tangga nada, ya, istilahnya modal atau modes dalam bahasa Inggrisnya, itu merupakan imitasi dari keadaan tertentu dalam jiwa manusia. Ya. Nah, saudara-saudara, sekali lagi, di dalam kehidupan sehari-hari, di dalam pengalaman yang nyata, ya, banyak sekali bukti-bukti yang menunjukkan the power of music, kekuatan musik itu. Itu sebabnya musik dipakai untuk menggerakkan prajurit maju ke medan perang. Musik dipakai untuk mendorong orang belanja barang tertentu. Musik dipakai untuk terapi orang dengan gangguan mental. Musik dipakai untuk menciptakan suasana perayaan dalam acara-acara penting. Musik dipakai untuk propaganda sebuah paham atau ajaran. Musik dipakai untuk membangkitkan perasaan heroik pada klimaks sebuah film. Nah, saudara-saudara, contohnya masih banyak lagi. Saudara tentu bisa menyebutkannya sendiri. Nah, saudara-saudara, karena musik begitu berkuasa, karena kekuatan musik begitu besar, itu sebabnya kita harus mengerti bagaimana menggunakan musik secara hati-hati dan bijaksana. Ya, karena apapun yang ada di dunia ini, semakin berkuasa, semakin berdaya besar, maka hal itu semakin berbahaya kalau kita tidak menggunakan dengan baik. Kalau kita tidak bijaksana. Ya. Nah, saudara-saudara, jadi sekali lagi itulah dua alasan mengapa hari ini kita perlu sungguh-sungguh memikirkan tentang musik, khususnya dari perspektif iman Kristen. Nah, sekarang mari kita mulai masuk di dalam pokok pembahasan kita. Ya. Bagaimana menjadikan iman sebagai landasan bagi kita berinteraksi dengan musik. Nah, saudara-saudara, secara khusus, saya akan menggunakan konsep tentang kisah penebusan Allah. The redemptive story. Ya, kisah penebusan Allah. Kisah penebusan Allah ini menjadi benang merah yang terbentang dari sejak kitab Kejadian sampai kitab terakhir, yaitu kitab Wahyu.
Calvin Servild mengatakan bahwa Alkitab bukanlah kumpulan cerita-cerita pendek yang tidak saling berhubungan. Sebaliknya, Alkitab memuat sebuah kisah yang luar biasa tentang karya Allah bagi dunia berdosa ini. Perhatikan kutipan ini. Ya, sebuah kisah yang luar biasa. Jadi dari awal sampai akhir, dari Kejadian sampai Wahyu, ada sebuah kisah yang luar biasa tentang apa? Tentang Allah. Allah yang berkarya bagi dunia berdosa ini. Nah, saudara-saudara, di dalam teologi reform, ya, kisah penebusan ini biasanya dipahami dalam 4 babak, yaitu penciptaan, creation, kejatuhan, fall, penebusan, redemption, dan dunia baru, new creation. Ya. Saudara, salah seorang teolog reform, ya, Herman Bavinck, dia pernah mengatakan begini, Allah Bapa telah mendamaikan dunia ciptaannya yang sudah jatuh melalui kematian anaknya Yesus Kristus dan akan memperbaharuinya menjadi kerajaan Allah oleh Roh-Nya. Perhatikan saudara kutipan ini. Ya, saya ingin meng-highlight beberapa kata kunci yang penting sekali karena kutipan ini sebetulnya mengandung secara implisit ya 4 babak dari kisah penebusan itu. Yang pertama, perhatikan kata kunci ciptaannya. Dunia ini dan seluruh isinya adalah ciptaannya. Nah, ini merujuk pada babak pertama, ya. Creation, ciptaan. Kemudian dunia ini jatuh. Ya, jatuh di sini artinya dunia ini sudah berdosa. Ya, nah ini adalah babak kedua. Ya, fall, tentang kejatuhan. Tetapi kemudian Allah Bapa mendamaikan ya dunia yang sudah jatuh ini melalui kematian anaknya, mendamaikan, ya, menebus. Jadi ini bicara tentang redemption, tentang penebusan dunia yang berdosa. Lalu kata kunci yang terakhir itu pada bagian yang di belakang itu, dan akan memperbaharuinya. Ya, memperbaharuinya, merestorasi ya dunia yang sudah rusak oleh dosanya akan diperbaharui. Ini yang disebut dengan babak keempat, ya, dunia yang baru, ciptaan yang baru, new creation. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita akan melihat satu persatu babak ini. Dari setiap babak kita akan menemukan penekanan khusus, ya. Lalu saya akan juga mengajak kita menarik implikasi dari tema-tema penting yang ada di dalam tiap babak itu. Ya, implikasinya apa buat kita, khususnya di dalam sikap kita terhadap musik. Nah, saudara-saudara, mari kita lihat yang pertama, yaitu babak penciptaan. Ya, babak penciptaan atau creation. Nah, babak pertama ini dapat kita lihat di dalam Kejadian pasal 1 dan pasal 2. Dalam babak ini, ya, Allah menciptakan alam semesta, termasuk bumi dan seluruh isinya, ya, termasuk kita manusia. Dan Allah menciptakan segala sesuatu itu awalnya dengan sangat baik. Itu dikatakan Kejadian 1 ayat 31. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu, dan Allah berkata, sungguh amat baik. Allah juga menciptakan manusia untuk menjadi perpanjangan tangannya untuk merawat dan mengolah dunia ini. To cultivate this world. Kejadian 1 ayat 27-28 berbunyi begini, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi, dan taklukkanlah itu. Saudara, ini dikenal dengan mandat budaya, istilahnya mandat budaya. Karena di dalam ayat-ayat ini, Allah memberikan tanggung jawab. Allah memberikan amanat atau mandat. Allah memberikan perintah yang sangat penting bagi manusia sebagai mahkota ciptaannya, ya, supaya manusia dapat mengembangkan dunia yang ada ini. Jadi Allah ini menciptakan dunia ini memang indah, tetapi dunia ini juga mengandung begitu banyak potensi, masih bersifat potensial, belum berkembang sepenuhnya. Dan Allah sengaja melakukan ini supaya memberikan kesempatan kepada manusia, kepada kita, untuk kitalah yang mengolahnya. Kitalah yang mengembangkannya.
potensi-potensi dari seluruh dunia ciptaan ini. Nah, sekarang mari kita lebih spesifik bicara tentang musik. Saudara, sesungguhnya ide tentang musik itu berasal dari Allah. Ya, gagasan tentang musik itu berasal dari Allah. Ya, dan bukan hanya dalam bentuk gagasan, tetapi Allah juga menciptakan dunia suara. Ya, dunia suara, the world of sounds, itu juga Allah yang ciptakan. Struktur dan hukum alam yang berkaitan dengan suara, ya, itu juga diciptakan oleh Allah. Ya, sebut saja misalnya bicara tentang frekuensi, ya, gelombang suara sekian, nadanya seperti apa. Ya, kemudian juga hukum resonansi. Ya, kalau ruangan makin kecil, resonansinya seperti apa? Ruangan makin besar, resonansinya seperti apa? Kalau bahannya logam berbeda dengan bahan kayu, ya, resonansinya, warna suaranya, kemudian juga transmisi dan sebagainya. Nah, saudara-saudara, ini semua hukum-hukum ini, hukum alam ini, Allah yang ciptakan. Dan kemudian juga waktu, ya, waktu sebagai konteks musik untuk terjadi. Ya, sekali lagi saya ulangi, waktu adalah konteks untuk musik terjadi. Ya, music itu adalah time-based arts, ya, seni yang berdasarkan waktu. Ya, jadi saudara bayangkan musik itu saudara harus membutuhkan waktu. Ya, karena di dalam waktu itulah musik bergerak, musik mengalir. Ya, saudara bisa bandingkan dengan misalnya seni visual, seni patung, seni apalagi arsitektur interior, ya. Saudara-saudara, itu adalah seni yang space based, ya. Jadi berdasarkan ruang, ya. Tetapi kalau musik itu sungguh-sungguh membutuhkan waktu. Ya, atau dalam bahasa yang lebih mudah dimengerti, waktu menjadi kanvas bagi musik. Ya, untuk dibuat, untuk diperdengarkan. Tanpa waktu, musik tidak bisa eksis. Nah, Tuhan menciptakan waktu. Kemudian juga kemampuan manusia untuk bermusik. Ya, baik secara mental, ya, kita punya daya artistik, kita punya kemampuan untuk menghargai, untuk menikmati sebuah karya musik, itu dari Tuhan. Kemudian juga organ-organ tubuh kita yang berkaitan dengan bermusik. Telinga kita, pita suara kita, dan sebagainya, itu juga dari Tuhan. Ya, nah saudara-saudara, berdasarkan Kejadian pasal 1 ayat 31, ya, musik diciptakan oleh Allah bagi kebaikan manusia. Itu sebabnya seorang filsuf ateis bernama Nietzsche, ya, dia mengatakan begini, tanpa musik kehidupan ini adalah sebuah kesalahan. Ya, walaupun dia seorang ateis, tetapi kali ini pernyataannya benar. Ya, musik karunia Allah bagi manusia. Allah tahu kalau dunia ini tanpa musik, maka dunia ini akan jauh lebih sepi, dunia ini akan jauh lebih membosankan, saudara-saudara. Ya. Nah, saudara-saudara, bahkan Allah bukan sekedar menciptakan, tetapi Allah menopang musik sampai sekarang dengan kuasanya. Ibrani pasal 1 ayat 3 mengatakan bahwa Allah dalam Yesus Kristus menopang segala sesuatu dengan kuasa firman-Nya. Saudara, kita jarang memikirkan kebenaran yang luar biasa ini. Saudara, sesungguhnya frekuensi 440 Hz itu adalah nada A, itu ditopang oleh Allah. Kalau nggak ada kuasa Allah yang menopang, maka besok kita nggak bisa lagi meyakini bahwa 440 Hz itu adalah nada A. Ya, saudara-saudara, kalau kita ketuk sebuah materi, bunyinya seperti itu, besok kita yakin bunyinya akan sama karena ada Allah yang menopang hukum alam yang berada di balik suara itu. Nah, sekarang bagaimana implikasinya? Ya, implikasi yang pertama, saudaraku, bersyukurlah atas karunia musik. Sekali lagi, bayangkan kalau dunia ini tanpa musik. Wah, dunia ini akan menjadi dunia yang tidak menyenangkan, dunia yang tidak akan betah untuk kita tinggali. Ya, nah saudara-saudara, juga ya kita perlu bersyukur karena Tuhan memberikan kita kehormatan, kepercayaan, ya, mandat budaya itu, ya, untuk kita mengolah potensi-potensi dalam dunia suara untuk menjadi karya-karya musik yang bagus. Kemudian implikasi berikutnya, praktekkan mandat budaya
dalam dunia musik, termasuk di luar lingkungan gereja. Jangan jadi orang Kristen yang jago kandang. Ya, cuman bagus, jago main musik di dalam lingkungan gereja. Jangan, saudara-saudara. Kita harus menjadi garam dan terang di dalam dunia musik dimanapun, termasuk di luar tembok-tembok gereja. Oh, saudara-saudara, saya sangat mendukung orang-orang Kristen yang berbakat, yang bertalenta musik untuk juga berkiprah sebagai pemusik-pemusik sekuler. Garami, terangi dunia musik di luar gereja dengan karunia-karunia musik yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Kemudian juga kita melihat bahwa menjadi pemusik, ya ini implikasi berikutnya, menjadi pemusik itu adalah suatu vokasi yang memuliakan Tuhan. Ya, kenapa? Satu panggilan pekerjaan yang menyenangkan hati Tuhan. Kenapa, saudara? Karena ketika kita menciptakan musik, ya, kita sedang mewujudkan gambar Allah di dalam diri kita. Allah adalah sang pencipta, the creator. Dan ketika kita diciptakan seturut dengan gambar Allah, berarti kita punya kemampuan walaupun dalam level yang lebih terbatas. Ya, kalau Allah itu serba maha, ya, tidak terbatas kemampuannya, kita tetap punya kemampuan, yaitu kita punya kemampuan berkreasi. Ya, kreativitas itu. Allah adalah pribadi yang kreatif, kita pun karena kita adalah gambar Allah, kita pun juga punya daya kreativitas. Ya, dan ini sangat dibutuhkan di dalam dunia musik. Jadi ketika kita memanfaatkan kreativitas dalam diri kita, kemampuan seni musik, ya, artistik dalam diri kita, maka kita sedang menghargai Allah yang mendesain diri kita seperti itu. Kemudian, saudara, implikasi yang lainnya adalah sesungguhnya setiap manusia dapat menghasilkan musik yang baik dan bermutu. Ya, sekali lagi, karena manusia itu diciptakan Allah di dalam gambar dan rupanya. Ya, Allah memberikan manusia kemampuan, ya, untuk bermusik, dan ini tidak mengenal agama, ya, tidak pandang bulu, ya. Saudara-saudara, orang-orang di luar iman Kristen pun bisa menghasilkan musik-musik yang bagus. Ya, saudara-saudara, sebut saja misalnya Mozart, Beethoven, ya, ini kedua komposer besar dalam dunia musik klasik. Ya, kalau saudara cermati kehidupan mereka berdua, ya, sesungguhnya kita bisa simpulkan mereka berdua bukan orang Kristen yang benar. Ya, mereka adalah orang Kristen KTP malah. Tetapi hasilnya itu loh, musik yang mereka hasilkan luar biasa. Ya, sebut saja Erwin Gutawa, ya, dia bukan orang Kristen, tetapi musik yang dikompos, musik yang diaransemen itu bagus sekali. Ya. Nah, saudara-saudara, sekali lagi Allah menaruh hal-hal yang baik dalam diri manusia tanpa pandang agama. Ya. Ini yang disebut dengan konsep anugerah umum. Ya. Saudara-saudara, artinya kita boleh mendengar musik yang bagus dari orang-orang yang bukan Kristen. Kita boleh bekerja sama dengan pemusik yang tidak seiman dengan kita. Kita boleh belajar dari pemusik yang tidak seiman dengan kita. Ya. Saudara, implikasi selanjutnya. Ya, ini cukup banyak, saudara, dalam yang babak pertama ini. Berhati-hatilah mengatakan Tuhan yang memberikan saya lagu ini. Ya. Tuhan yang menitipkan lagu ini kepada saya. Nah, saudara-saudara, ini biasa diucapkan oleh seorang penggubah lagu, begitu ya. Wah, Tuhan yang kasih lagu ini kepada saya, begitu ya. Nah, sekalipun terdengar rohani, ya, terdengar indah, begitu ya, seolah-olah orang ini begitu rendah hati, ya, dia ingin memberikan kredit kepada Tuhan atas lagunya yang bagus, yang indah. Tetapi sebetulnya ada problem dengan kalimat ini, ya. Karena artinya kalau seseorang mengatakan lagu ini dari Tuhan, maka lagu itu jadi nggak bisa dikritik. Ya. Karena kalau lagu berasal dari Tuhan, bagaimana bisa kita kritik, bukan? Implikasi terakhir dari babak penciptaan, ya, adalah bermusik tidak pernah bisa lepas dari yang namanya komunitas. Ya. Saudara-saudara, kita mesti ingat bahwa Allah menciptakan kita sebagai penyandang gambar dan rupanya. Dan Allah kita itu adalah Allah yang esa, tetapi di dalam komunitas 3 pribadi yang saling erat satu dengan yang lain, yang begitu intim satu dengan lain, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, jadi saudara-saudara, ketika kita diciptakan
ya sebagai gambar dan rupa Allah ini, kita adalah makhluk komunal. Dan ini seharusnya juga ada di dalam kita bermusik. Kita bermusik membutuhkan komunitas. Bermusik bukanlah kegiatan yang bersifat sendirian atau soliter gitu ya, lepas dari orang-orang lain. Nggak mungkin, saudara-saudara. Bahkan komponis-komponis besar pun mereka tidak serta-merta mereka langsung begitu hebat mengarang lagu ya dengan kekuatan mereka sendiri. Ya, tetapi mereka belajar dulu. Mereka menyerap pengaruh-pengaruh dari para pendahulu mereka. Misalnya contohnya ya, komponis favorit saya itu Johann Sebastian Bach ya. Komponis besar dari zaman barok 1685 sampai 1750. Saudara kalau perhatikan biografinya, seorang Bach dia juga belajar dari komponis lain, Vivaldi, Buxtehude, Corelli, Albinoni dan sebagainya. Nah, itulah yang membuat Bach menjadi seorang komponis yang luar biasa karena dia mengambil, dia menyedot pengaruh-pengaruh positif dari komunitas komponis-komponis lainnya. Nah, saudara sekarang kita lanjutkan ya babak yang kedua yaitu babak kejatuhan. Nah, babak kedua ini kita bisa lihat mulai dari Kejadian pasal 3. Ya, sejak Kejadian 3 sampai seterusnya. Ya, dalam kitab-kitab seterusnya kita melihat bukti-bukti kehancuran yang diakibatkan oleh pemberontakan manusia terhadap Allah. Nah, tema penting dalam babak ini adalah tentang dosa dan pengaruhnya terhadap manusia. Ya, jadi kata kuncinya adalah dosa. Ya, dosa mencemari, dosa menodai, dosa merusak ciptaan Allah yang awalnya itu sangat baik. Dan tidak ada manusia yang luput dari dampak atau pengaruh dosa. Roma pasal 3:23 mengatakan karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ya, garis bawahi kata semua orang, ya, tanpa terkecuali. Nah, saudara coba kita perhatikan ya, bagaimana dosa mempengaruhi kegiatan atau interaksi kita dengan musik. Ya, saudara coba lihat ya. Yang pertama-tama, dosa itu mempengaruhi tubuh kita, berdampak kepada tubuh manusia. Ya. Organ-organ tubuh yang berkaitan dengan suara atau musik bisa menjadi sakit, bisa kehilangan fungsi sama sekali. Ya, itu ada yang namanya kanker pita suara, ada yang namanya tuli. Ya, saudara kalau tahu komponis besar lainnya bernama Ludwig van Beethoven, ya, dia itu kehilangan pendengarannya loh. Ya, di masa-masa tuanya, ya. Nah, saudara, semua masalah ini terjadi karena memang manusia secara umum sudah jatuh dalam dosa. Saya tidak mengatakan bahwa orang yang mengalami gangguan pendengaran atau mengalami masalah-masalah di dalam tubuhnya itu karena dosa dia, bukan, saudara-saudara. Ya, bukan. Tetapi karena seluruh manusia ini sudah jatuh dalam dosa, itu sebabnya sakit penyakit dan kelemahan tubuh, gangguan tubuh itu bisa masuk di dalam kehidupan kita. Kemudian dosa juga mempengaruhi cara kita memproduksi musik. Ya, kita bisa asal-asalan, kita bisa malas di dalam menghasilkan musik. Ya, kita tidak memberikan yang terbaik yang kita bisa. Kualitas musik kita tidak excellent. Musik yang dihasilkan terdengar membosankan, tidak menarik, dangkal, tidak kreatif, dan bahkan cenderung plagiat karena mirip dengan orang lain. Ya, dan kita puas dengan kualitas karya kita yang mediocre atau yang setengah-setengah itu atau yang buruk itu. Nah, ini celakanya. Ya, ini semua pengaruh dosa. Nah, juga dosa mempengaruhi sikap kita terhadap musik. Ya, dari ekstrim kita sama sekali tidak menghargai musik sampai ekstrim kita memberhalakan musik. Ya, ini dua kutub ini. Ya, kita sama sekali meremehkan musik, ya, atau kita memberhalakan musik. Ya, kita meremehkan musik, kita tidak mensyukuri, kita tidak menghargai musik sebagai karunia dari Allah bagi umat manusia. Kita masa bodoh dengan keindahan-keindahan yang terkandung di dalam musik. Sedangkan ekstrim yang satunya lagi, kita justru malah menempatkan musik begitu tinggi sampai-sampai melebihi posisi Tuhan. Ya, kita menjadikan musik sebagai sumber utama dari kebahagiaan, keberhargaan, dan kebermaknaan diri kita. Ya, seharusnya
Tuhan yang menjadi sumber utama dari semuanya itu. Tetapi kita menjadikan musik sebagai pengganti Tuhan. Artinya musik adalah berhala. Ya, dan tentu kita juga bisa tambahkan, kita pun memberhalakan artis musik atau penyanyi tertentu. Ya. Nah, saudara-saudara, kita juga bisa menggunakan musik untuk tujuan atau agenda yang jahat. Ya, kita memanipulasi orang lain dengan musik. Musik kita pakai sebagai kendaraan untuk memasukkan nilai atau konsep yang sama sekali bertentangan dengan firman Tuhan. Nah, saudara-saudara, sekarang kita lihat apa implikasinya ya dari babak kedua atau babak kejatuhan ini. Ya, saudara-saudara, apa implikasinya? Nah, mari kita coba lihat. Ya, yang pertama tentu saja kita sebagai orang Kristen harus berhati-hati terhadap pengaruh dosa. Ya, khususnya di dalam hal musik. Sekalipun kita sudah dilahirkan baru, pengaruh dosa masih mudah sekali menjangkiti kita. Kita dapat jatuh dalam dosa pemberhalaan atau penyalahgunaan musik. Ya. Kemudian implikasi berikut yang saya juga ingin panjang lebar jelaskan, yaitu kita harus punya kemampuan, punya kedisiplinan untuk memilah dan memilih lagu yang kita dengarkan. Sekali lagi, kita harus punya kemampuan untuk menseleksi lagu yang kita nikmati atau kita dengarkan. Ya, Saudara, Efesus 5 ayat 10 mengatakan, ujilah apa yang berkenan bagi Allah. Ya, jadi segala sesuatu dalam hidup kita harus uji. Ya, termasuk musik, kita harus memilah dan memilih. Nah, saudara, saya ingin menjelaskan ini agak sedikit lebih panjang. Ya. Saudara, bagaimana kita memilah dan memilih musik? Izinkan saya memberikan beberapa panduan ya. Nah, begini saudara, kita harus mulai terlebih dahulu dari 3 kategori musik. Ya, 3 kategori musik. Jadi, kategori pertama adalah musik Kristen, kategori kedua adalah musik dunia, kategori ketiga adalah musik duniawi. Ya, jadi Christian music, world music, dan worldly music. Nah, mari coba kita lihat. Musik Kristen, ya apa yang disebut dengan musik Kristen? Musik Kristen adalah sebuah karya musik yang liriknya secara eksplisit, ya syairnya secara eksplisit, ya mengandung pesan Kristiani, ya dan peruntukannya juga untuk konteks kerohanian orang Kristen, seperti lagu-lagu untuk ibadah. Nah, yang penting itu adalah kita membedakan antara musik dunia dan duniawi. Ya, kalau musik Kristen udah jelas sekali. Nah, bagaimana dengan musik dunia dan musik duniawi? Musik dunia adalah sesuatu karya musik yang liriknya memang tidak berbicara tentang pesan atau tema Kristiani, akan tetapi masih selaras dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, ini musik dunia, ya, bukan musik Kristen, karena tidak bicara tentang iman Kristen, tidak memuat pesan Kristen, tetapi liriknya, syairnya, beritanya, ya, itu masih selaras dengan kebenaran firman Tuhan. Saya kasih beberapa contoh, misalnya lagu Thinking Out Loud dari Ed Sheeran, ya, yang menceritakan tentang komitmen cinta yang berlangsung sampai tua, sampai lanjut usia, ya. Jadi ini sesuatu yang indah, suatu konsep kesetiaan cinta, ya, yang sampai maut memisahkan keduanya. Ya, ini sesuai dengan firman Tuhan. Kemudian juga lagu Earth Song ya dari almarhum Michael Jackson. Kalau saudara perhatikan liriknya, lagu ini bagus karena lagu ini membangkitkan kesadaran kita akan ulah manusia yang sudah begitu merusak lingkungan hidup. Ya, jadi lagu ini ingin mendorong kita untuk lebih memperhatikan lingkungan hidup. Kemudian lagu Song for My Unborn Son ya dari Sam Martin ya bicara tentang kasih sayang yang besar dari seorang ayah kepada anaknya. Nah, lagu-lagu ini liriknya walaupun tidak secara eksplisit bicara tentang iman atau pesan Kristiani, tetapi semuanya selaras dengan nilai-nilai firman Tuhan ya, tentang kesetiaan cinta, tentang kepedulian terhadap lingkungan hidup, tentang hubungan antara orang tua dengan anak. Ya, dan juga lagu-lagu kebangsaan yang membuat kita cinta tanah air. Itu juga lagu-lagu dunia, lagu-lagu yang baik. Tidak demikian dengan musik duniawi. Nah, ini yang kita harus hati-hati.
Musik duniawi adalah karya musik yang liriknya jelas-jelas bertentangan dengan kebenaran atau nilai iman Kristen. Ya. Nah, saudara-saudara, saya mau tambahkan begini, keduniawian yang saya maksud di dalam musik ini, ya, bukan terletak pada elemen dasar dari musik itu, ya, seperti melodi atau ritmenya, ya. Jadi saudara nggak bisa bilang bahwa kalau minor itu jahat, mayor itu alkitabiah, begitu ya. Atau kalau saudara ritme ini, wah ini alkitabiah, ritme itu jahat. Enggak, saudara, kita nggak bisa bilang begitu. Ya, karena kalau kita bicara elemen dasar musik, ya seperti melodi atau ritme, ya, maka itu sebetulnya pada dirinya sendiri netral. Netral, saudara. Nggak bisa bilang itu jahat, nggak bisa bilang itu baik. Ya. Nah, tetapi yang saya maksud keduniawian di sini, khususnya itu ada di dalam isi lagu, ya, biasanya dalam bentuk lirik, dan asosiasi. Nah, saya jelaskan, saudara. Yang pertama isi lagu, ya, lirik, ya, jadi teksnya, syairnya. Saudara perhatikan, lagu-lagu yang duniawi itu, liriknya atau syairnya, mengajarkan hal-hal yang bertentangan langsung dengan firman Tuhan. Ya, sebagai contoh, materialisme, rasisme, seks bebas, anti-otoritas, kekerasan, violence, egoisme, vulgarisme, dan sebagainya. Nah, saudara, kita perlu sungguh-sungguh memeriksa, kita perlu melakukan apa yang saya sebut dengan audit sebuah teks lagu sebelum kita jatuh cinta pada lagu itu. Ya, saudara harus benar-benar secara objektif menilai pesan lagu itu. Saya kasih beberapa contoh, saudara. Ya, misalnya lagu dari penyanyi terkenal Ariana Grande. Ya, ada satu lagu dia yang sangat ngetop itu Love Me Harder. Ya, coba saya bacakan ya penggalan dari baitnya. And if in the moment you bite your lip, when I get you moaning, you know it's real. Can you feel the pressure between your hips? I'll make it feel like the first time. Saudara-saudara, dengan segera kalau saudara ngerti bahasa Inggris, saudara tahu bahwa lagu ini sangat sensual. Ya, lagu ini sedang mendeskripsikan hubungan seks vulgar. Ya, dan ada lagu lainnya dari Ariana Grande yaitu yang lagi populer saat-saat ini yaitu 69. Ya, wah itu juga vulgar ya, bicara tentang hubungan badan itu ya, tentang seks itu. Ya, dan bahkan di dalam lagu itu ada kata FUCK. Ya, sebuah kata yang harus disensor kalau saya ucapkan. Kemudian lagu dari Taylor Swift misalnya Blank Space ya, yang berkisah tentang seorang wanita yang sukanya gonta-ganti pacar. Ya, jadi ini semacam serial lover, ya, bukan serial killer ya. Kalau serial killer itu kan suka bunuh orang-orang gitu ya. Kalau ini serial lover, ya, suka pacaran, putus, pacaran, putus, pacaran, putus. Jadi dia koleksi pacar gitu. Ya. Nah, ini sekali lagi bertentangan dengan firman Tuhan. Ya, karena cinta itu di dalam konsep Alkitab sesuatu yang jauh lebih indah, jauh lebih agung, jauh lebih serius daripada sekedar having fun, ya, atau sekedar membanggakan diri punya pacar banyak gitu. Ya. Nah, saudara, saya ingin memperkenalkan satu website yang bagus sekali untuk menolong kita kalau kita ingin belajar menginterpretasi, memahami apa makna dari sebuah lagu, khususnya lagu-lagu pop yang beredar saat ini, yaitu websitenya itu di plugin.com, ya, plugin.com. Nah, saudara, memang ini bukan website Kristen, tetapi website ini memang ditujukan bagi para orang tua yang ingin memastikan lagu-lagu yang dikonsumsi anak-anak mereka ini aman, ya, tidak mengandung unsur-unsur atau ajaran-ajaran yang bisa merusak anak mereka. Jadi ini juga berguna buat kita, ya, sebagai orang-orang Kristen. Nah, saudara-saudara, sampai di sini, saudara mungkin berkata bahwa, saya kuat kok. Buktinya saya sering mendengarkan lagu-lagu itu, tapi saya tidak pernah ikut-ikutan dengan apa yang mereka katakan atau pesan di dalam lagu itu. Ya, mungkin saudara merasa diri kuat. Tetapi kita harus hati-hati. Apakah perilaku kita sering menyukai mendengarkan lagu-lagu tersebut menjadi kesaksian yang baik bagi orang lain? Nah, ini patut kita juga pikirkan dan renungkan. Kalau kita serius dengan iman Kristen, kita serius dengan jati diri kita sebagai saksi Tuhan di tengah dunia yang berdosa ini, saudara, pilihan lagumu itu akan dibaca dengan mudah oleh orang-orang lain. Apakah engkau orang yang sungguh-sungguh serius dengan iman atau tidak? Ya. Nah, saudara, yang kedua itu asosiasi.
Ya, jadi keduniawian dari sebuah karya musik itu juga kita bisa lihat dari asosiasinya. Apa yang saya maksud? Begini, saudara-saudara. Pada zaman sekarang, ya, karya musik itu seringkali tidak lagi berdiri sendiri. Karya musik seringkali menjadi satu paket dengan karya visualnya. Itu sebabnya ada yang namanya video music. Dan seringkali visualisasi yang ditampilkan itu, wah, ya, sekali lagi begitu seronok, begitu vulgar, ya, contohnya banyak deh. Saudara bisa lihat sendiri ya. Saudara tentu tahu ya beberapa video musik dari beberapa Korean pop band, ya, pop artis, ya, dan belum lagi artis seperti Ariana Grande, Nicki Minaj dan sebagainya, ya. Nah, saudara-saudara, jadi kita harus menyadari bahwa musik itu satu paket gitu dengan visual yang ditampilkan. Ya, dan belum lagi karya musik dan senimannya seringkali sulit untuk dipisahkan. Ya, dalam hal ini musik menjadi seperti kuda Troya. Ya, kalau saudara ingat cerita atau kisah tentang kuda Troya ini, ya. Jadi kita suka suatu musik, ya, tanpa sadar kita sedang membuka pintu untuk pengaruh lain ikut masuk dalam kehidupan kita. Awalnya kita suka sebuah musik, tapi lambat laun kita jadi mengidolakan pemusiknya, penyanyinya. Dan dari situ kita mulai mengikuti gaya hidup sang penyanyi yang belum tentu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, babak yang ketiga kita lihat sekarang. Babak penebusan. Ya, saudara-saudara, kalau kita lihat babak penebusan ini, babak yang ketiga ini, ya, kita lihat di sini bahwa Allah tidak tinggal diam melihat dosa merusak ciptaannya. Yohanes 3:16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, jadi saudara-saudara, Allah datang ke dunia ini. Ya, dia menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus. Dia berinkarnasi melalui kehidupan, kematian, dan kebangkitannya. Yesus menebus dunia ini dari kuasa dan dampak dosa yang luar biasa itu. Ya, memang kemenangan Yesus atas dosa belum sepenuhnya hadir di dunia ini. Tetapi penebusan Yesus sudah terjadi dan terus berlangsung, dan klimaksnya ketika Yesus datang kembali kelak. Nah, itu tema penting dari babak ketiga ini, yaitu penebusan atau redemption. Nah, bagaimana implikasinya dengan dunia musik? Saudara, yang pertama, saudara, saya ingin mengajak kita melihat bahwa sejak Yesus menuntaskan karya penebusannya di atas kayu salib, ya, dan dia bangkit dari kematian, maka proyek penebusan Yesus itu berjalan sampai sekarang. Ya. Dan saya ingin mengajak kita melihat bahwa penebusan Yesus ini juga termasuk di dalam penebusan budaya manusia. Ya, budaya manusia. Redemption of culture. Ya, ekspresi-ekspresi budaya yang tadinya sama sekali tidak Kristiani, sekarang kita bisa suntikkan makna rohani. Nah, ini implikasi, saudara. Ya, karena Kristus sudah menang atas kuasa dosa, maka kita sekarang bisa merebut kembali, ya, produk-produk budaya, idiom-idiom budaya yang tadinya dirembesi dengan pengaruh dosa, kita bisa merebut kembali. Ya, kita bisa kembali menyuntikkan dengan makna rohani. Ya. Contoh paling konkret adalah genre musik. Saya kasih lah, misalnya contohnya itu genre rap. Ya. Nah, saudara, rap itu seringkali diidentikan dengan hal-hal yang negatif. Ya, akan tetapi sekarang kalau saudara lihat ya, ada beberapa anak-anak Tuhan yang secara serius menggarap rap dan bahkan menggunakannya untuk menyampaikan pesan-pesan Kristiani. Salah seorang rapper favorit saya, ya, dia pemenang Grammy Awards, yaitu Lecrae. Saudara, kalau engkau dengar lagu-lagu rap dia, wah, saudara, itu pesannya kuat sekali. Ya, bicara tentang apa? Menentang aborsi, ya, menentang ketidakadilan dan sebagainya dan sebagainya. Ya, jadi rap bisa menjadi prophetic voice, menjadi suara kenabian di tengah dunia ini. Ya, saudara, bahkan Lecrae pernah berkolaborasi dengan pengkhotbah John Piper. Ya, saudara, satu khotbah John Piper yang terkenal bernama Don't Waste Your Time, ya, Your Life, itu dikemas ulang menjadi sebuah lagu rap
oleh Lecrae. Implikasi berikutnya, ya, begini saudara-saudara, kita juga bisa ya memahami proyek penebusan dunia musik ini dengan mengontraskannya dengan dosa. Ya, jadi begini, gampangnya begini saudara. Kalau pengaruh dosa seperti apa, maka kita melakukan yang kebalikannya. Ya, sekali lagi saya ulangi. Pengaruh dosa seperti apa, maka kita melakukan yang sebaliknya. Yang kita lakukan menjadi antibodi, antidot dari pengaruh dosa. Contoh ya, misalnya, tadi kita sudah belajar, dosa membuat kita malas-malasan. Dosa membuat kita menghasilkan musik yang bermutu rendah, misalnya. Nah, caranya kita melawan adalah kita sebagai orang Kristen harus serius, sungguh-sungguh, profesional, membuat musik yang baik. Ya. Kalau dosa membuat musik itu banyak yang syairnya, pesannya begitu destruktif, maka kita sebagai pemusik Kristen, entah di dalam gereja maupun pemusik sekuler, ya kita pemusik yang di dalam iman Kristen kita menghasilkan karya-karya yang justru lebih konstruktif, pesan-pesan dan syairnya. Ya, jadi saudara, ketika kita melakukan ini, berarti kita sedang bergabung dengan Tuhan Yesus yang sedang sekarang ongoing menebus, merebut kembali seluruh dunia ciptaan dari genggaman dosa untuk menjadi dunia yang memuliakan Allah. Saudara, kita tiba pada babak yang terakhir, yaitu babak ciptaan baru atau new creation. Saudara, pada akhirnya, suatu hari Yesus Kristus akan datang kembali untuk memperbaharui seluruh dunia ciptaan ini. Yesus Kristus akan memerintah seluruh dunia ini bersama dengan kita. Kita akan menikmati dunia yang sudah dibebaskan dari segala pengaruh dosa. Dan pemandangan secara lengkap dari dunia yang baru ini ada di dalam kitab Wahyu. Apa kaitannya dengan kita, ya, dengan musik, ya, pada saat ini? Saudara-saudara, saya ingin memperlihatkan saudara dua saja, ya, dua tema besar dari babak terakhir ini, ya, babak dunia baru ini, ciptaan baru. Yang pertama, saudara-saudara, ketahuilah, sadarilah bahwa di dalam ciptaan baru nanti, keragaman itu tetap dipertahankan. Kita bisa melihat di dalam Wahyu pasal 5, pasal 7, 11, 13, dan 14. Di situ dikatakan umat Allah berasal dari pelbagai bangsa, suku, bahasa, dan kaum. Nah, mengapa Alkitab menggunakan istilah ini? Mengapa di dalam kekekalan nanti tetap ada penggambaran bangsa, suku, bahasa, dan kaum yang berbeda-beda? Saudara, penjelasannya gampang. Karena memang perbedaan tetap dipertahankan di dalam kekekalan. Ya, perbedaan budaya itu tetap dihargai oleh Allah. Perbedaan budaya, keunikan, keistimewaan budaya itu tidak dihapus oleh Allah ketika Yesus datang kembali. Justru akan ditebus secara sempurna. Ya, keragaman budaya itu akan dimurnikan oleh Allah, akan disempurnakan oleh Allah, dan akan digunakan oleh Allah untuk kemuliaannya. Implikasinya apa untuk kita yang sekarang? Hidup zaman sekarang. Dalam bermusik, kita harus juga menghargai keragaman atau perbedaan. Ya, misalnya perbedaan genre, ya. Saudara, janganlah engkau pemusik klasik merendahkan pemusik jazz. Janganlah engkau pemusik jazz merendahkan pemusik pop. Ya, masing-masing genre itu, saudara-saudara, itu memiliki potensi untuk memuliakan Allah. Ya, juga perbedaan ekspresi kreativitas. Saudara-saudara, apapun genre yang engkau pilih, ekspresi kreatif yang engkau pilih, silakan engkau setia di situ dan berikan yang terbaik. Kalau engkau jadi pemusik jazz, berikan jazz yang terbaik. Kalau engkau jadi pemusik dangdut, berikan musik atau lagu dangdut yang terbaik. Yang berkualitas baik, berestetika baik, sesuai dengan aturan-aturan yang terkandung di dalam genre musik dangdut. Implikasi yang terakhir, saudara, dari babak ini, saudara, sadarkah kita bahwa dunia baru nanti, ya, ketika Yesus datang kembali,
ya, maka dunia ini, dunia yang akan diperbaharui oleh Tuhan, ya, dunia yang baru itu bukan semata-mata dunia yang bersifat roh, spiritual realm. Bukan, saudara. Dunia baru adalah dunia material, dunia fisik. Itu sebabnya Wahyu mengatakan langit dan bumi yang baru. Ya, kitab Wahyu tidak hanya mengatakan surga, tetapi kitab Wahyu mengatakan surga dan bumi akan bertemu. Berciuman begitu kira-kira. Ya. Jadi saudara, kesempurnaan surga akan turun ke bumi yang bersifat material ini, dan dunia material ini akan diperbaharui oleh Tuhan. Seluruh pengaruh dosa akan dicabut oleh Tuhan dari dunia material ini. Karena Allah menciptakan dunia material. Allah mengasihi dunia material. Allah tidak melenyapkan dunia material. Apa implikasinya, saudara? Buat musik, ya. Saudara dengar, bermusik adalah kegiatan yang pasti melibatkan atau membutuhkan dunia material. Iya dong. Kita bernyanyi menggunakan tubuh kita, ya kan? Karena ada organ pita suara. Kita bermain piano, kita menggunakan piano yang jelas-jelas itu adalah sebuah benda materi, ya. Kita bermain biola, bermain flute, ya, klarinet dan sebagainya, drums, itu semua adalah benda materi, ya, yang menghasilkan suara, yang memproduksi suara. Jadi bermusik itu adalah kegiatan yang sangat ragawi, ya, physical activities. Ya. Nah, dengar, vokasi atau kegiatan atau pekerjaan atau profesi bermusik tidak lebih rendah dibandingkan vokasi atau pekerjaan lain yang mungkin lebih bersifat spiritual, ya, atau yang bersangkut paut dengan jiwa atau nyawa atau roh, gitu ya. Jadi pemusik bukan berarti lebih rendah dari seorang pendeta. Pemusik bukan berarti lebih rendah daripada seorang, katakanlah, dokter yang menyelamatkan nyawa manusia. Pemusik tidak lebih rendah daripada seorang konselor. Oh, saudara-saudara, ini implikasi yang dahsyat. Ya, saudara, kalau kita ngerti bahwa dunia material itu sama berharganya di mata Tuhan, maka saudara bisa menemukan profesimu sebagai seorang pemusik itu bernilai di mata Tuhan. Tuhan ingin mendatangkan shalom di tengah dunia ini melalui musik. Bukan hanya melalui khotbah, bukan hanya melalui konseling, bukan hanya melalui kegiatan-kegiatan lain, tapi melalui musik Allah ingin mendatangkan shalom. Ya, saudara-saudaraku, demikianlah 4 babak dari kisah penebusan, ya, yang kita bisa gunakan untuk kita berinteraksi dengan musik. Sebagai kesimpulan, saya akan memberikan kepada saudara pertanyaan-pertanyaan, ya, yang kita bisa pakai untuk introspeksi diri, untuk kita tanya pada diri sendiri setiap kali kita bersinggungan, berinteraksi dengan musik. Apakah musik ini akan mendekatkan atau menjauhkan saya dari Tuhan? Apakah musik ini dapat menguatkan atau melemahkan karakter saya? Apakah musik ini lebih mengagungkan segala sesuatu yang fana dari dunia ini? Apakah musik ini dapat membuat saya dengan jujur bersyukur kepada Allah? Apakah musik ini akan mengganggu prioritas-prioritas kehidupan saya lain yang lebih penting? Apakah musik ini dapat membuat saya lebih menghargai atau merendahkan sesama? Apakah musik ini malah membuat orang lain tersandung atau mempertanyakan iman kita? Saudara, itulah daftar pertanyaan yang kita bisa gunakan. Sebelum kita berinteraksi, sebelum kita menikmati, kita memakai, kita menggunakan, kita memainkan sebuah karya musik, ajukan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan tadi untuk kita. Saudara-saudara, mari kita tutup di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur sekali lagi untuk kebenaran firman Tuhan yang mencerahkan dan memperkaya kami, khususnya di dalam kami bermusik. Tolong kami Tuhan, supaya kami boleh menjadi orang-orang Kristen yang lebih bertanggung jawab, yang lebih bijaksana, yang lebih berhati-hati, tetapi sekaligus yang lebih penuh syukur, penuh sukacita di dalam kami menggarap musik. Terima kasih Tuhan, kami sekali lagi menaikkan segala puji syukur kami kepadamu.
Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom Bapak Ibu dan teman-teman semua, bagaimana nih keadaannya dalam seminggu ini? Saya percaya di dalam Tuhan Yesus pasti sangat luar biasa, amin. Semoga Veritas Lecture pada hari ini bisa memberkati Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Jimmy Setiawan dan seluruh penata layar yang sudah melayani pada hari ini dengan tema Connecting Your Faith with Your Music. Di sini kita bisa belajar ada kaitan apa sih antara iman dengan musik dan langkah praktis untuk mengintegrasikan iman dengan musik. Di sini kita bisa mulai berkomitmen untuk bijaksana dalam memilih dan menggunakan musik. Bapak, Ibu, dan teman-teman semua jangan lupa datang pada kebaktian Universitas 1 November 2021 minggu depan dengan tema Your Band Matters yang dilayani oleh Bapak Wahyu Pramudia. Demikian pengumuman pada hari ini. Selamat hari Senin dan Tuhan Yesus memberkati.